selamat pagi. Saya Fajar dari bagian administrasi. Nah, jadi saya mau nanya nih Mbak. Saya kan arsip kertas kantor kami kan mau dipindahkan ke sistem komputer nih. Jujur saya agak takut. Nanti kalau datanya hilang atau bocor ke orang luar itu gimana ya? Halo Mbak Fajar, waduh saya lagi raket banget nih. Gini aja deh, intinya aman kok. Nanti saya kirim aja deh file-file PDF isi peraturan teknis komputer sama rumus database mentah sama laporan-laporan jaringan setahun terakhir ke email Mbak ya. Ntar baca aja sendiri deh dari halaman pertama sampai habis. Loh, saya kan orang awam Mbak, gak paham istilah komputer yang ribet begitu. Kalau dikasih data melimpah begini, saya malah makin pusing dan cemas loh Mbak. Boleh nggak tolong dijelasin intinya aja langsung lewat telepon? Aduh Mbak, zaman sekarang kan kita harus mandiri dong, cari info sendiri. Baca aja dulu deh semua filenya, saya buru-buru mau rapat nih. Ide si najis. Halo Mbak, selamat pagi. Saya Fajar dari bagian administrasi. Nah, jadi saya mau nanya nih Mbak. Saya kan arsip kertas kantor kami kan mau dipindahkan ke sistem komputer nih. Jujur saya agak takut. Nanti kalau datanya hilang atau bocor ke orang luar itu gimana ya? Halo Mbak Fajar, selamat pagi. Wah pertanyaan bagus sekali, wajar banget kok kalau Mbak merasa khawatir soal keamanan data kantor. Iya nih Mbak, soalnya kami semua di kantor masih awam banget soal sistem komputer kayak begini. Pertama, waktu data kertas Mbak dimasukkan komputer, itu langsung kita kunci pakai password. Lalu kedua, datanya itu akan dirapikan menjadi laporan yang rapi dan gampang agar Mbak baca. Bukan kode komputer yang bikin pusing. Lalu ketiga, datanya ini akan disimpan di dalam folder online yang dijaga ketat 24 jam agar tidak bocor. Dan terakhir, kalau nanti Mbak butuh mencari dokumen itu lagi, maka tinggal ketik aja nama filenya. Lalu filenya itu akan langsung muncul. Jadi, hanya orang yang punya izin seperti Mbak aja yang bisa buka. Oh begitu, saya jadi nggak cemas lagi sih Mbak berkat penjelasan dari Mbak. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama Mbak, sudah kewajiban kami untuk menjelaskan dengan jujur dan juga jelas agar Mbak merasa aman dan terbantu. Terima kasih ya Mbak. Nah, video pertama merupakan salah satu bentuk komunikasi digital tidak efektif karena yang pertama abai terhadap etika dan konteks, di mana pada awalan salah satu timnya memberikan CP, di mana ini menurunkan profesionalisme dalam dunia profesional di konsultan kearsipan. Kemudian, perusahaan metadata dan kontroversi, di mana penggunaan nama file fix revisi bismillah merupakan melanggar standar penamaan berkas atau file naming, dan juga akibatnya dokumen akan kehilangan sifat autentisitas karena tim tidak bisa melacak urutan serta revisi secara akurat. Sebaliknya, video kedua merupakan salah satu bentuk komunikasi digital yang efektif karena kejelasan konteks bisnis, di mana pesan disampaikan secara formal dengan langsung mengidentifikasi subjek secara spesifik, yaitu laporan audit bulan Mei untuk PP terkait. Kemudian juga preservasi metadata berkas, di mana penggunaan nama file yang baku dan menjaga struktur kontroversi. Kemudian akurasi waktu dan akuntabilitas legal, di mana penanggalan ditulis jelas bahwa deadline laporannya adalah Kamis 4 Juli 2026 dan pembagian tanggung jawab personal sangat jelas. Pikachu. Alika, masa gue liat di TikTok ini tahu lagi rame. Lu udah belum sih? Rame apa sih? Pagi-pagi udah main pakai aja. Ini loh, masa gue liat di TikTok katanya tuh bulan depan izin operasional perusahaan kita bakal dicabut total gara-gara kita katanya tuh ngekritik pemerintahan. Terus surat edaran dari Kementerian Kearsipan. Bener nggak sih menurut lu? Hah? Izin dicabut? Bentar. Emang udah ada surat edaran resmi dari Sekretariat Kementerian Kearsipan? Tapi ya, kayaknya nih kalau misalkan kita nunggu berita resmi kayak bakal lama nggak sih? Soalnya gue ngerasa kayak itu udah viral banget. Dan juga kalau misalkan kita nungguin birokrasi nanti tuh bakalan lama. Terus juga ntar kita dikatakan nggak profesional nggak sih? Apa gue buatin aja kali ya nota dinas internal, terus kita buat dikirimin ke satu perusahaan. Biar kita gerak cepat gitu, nggak lama-lama. Gue minta ke biro umum buat bikinin suratnya sekarang aja kali ya. Coba dulu tangannya, jangan langsung sebar nota dinas. Lo udah mastiin infonya benar apa enggak? Tapi ya di zaman sekarang itu ya, di era konvergensi dan global village, kalau misalkan kita diem aja, kita nunggu berita yang resmi, kita tuh akan dianggap lelet, kita tuh akan dianggap nggak cepet tanggap gitu loh. Gue minta ke biro umum untuk bikin surat aja ya sekarang. Sen. Mbak Alika, Mbak, saya mau lapor. Tadi saya ngeliat tren
di TikTok pagi ini ada video pendek viral soal isu pencabutan izin perusahaan kita karena kita katanya itu mengkritik pemerintah. Isunya itu sekarang sensitif banget tau Mbak di publik. Lihat deh Mbak. Oke, makasih laporannya. Itu info dari aku mana ya? Kredibel nggak? Sebenarnya sih dia tuh akun personal Mbak yang saya lihat di TikTok, tapi kayaknya sih dia maksudnya kredibelnya tuh belum terbukti gitu. Karena kan biasanya akun-akun kayak gini kan dia emang cuma punya reviews atau uang aja ya Mbak. Jadi jujur sampai sekarang aku belum tahu sih dia tuh kayak gimana. Oke, analisis awal kamu bagus. Terus langkah kita sebagai unit kearsipan gimana? Gimana kalau kita bahasnya di bawah aja? Yuk jalan. Oke Mbak. Kalau menurut aku sih harusnya itu kita tuh menunggu berita resmi. Pertama tuh kalau dari perusahaan kita ya, kita tuh harusnya menunggu dari divisi humas. Biasanya kan mereka yang akan menerima terus nyortir kan informasi kira-kira apa nih yang emang relevan buat kita gitu. Dan khususnya untuk keberlangsungan perusahaan. Terus juga tuh harusnya kita menunggu informasi resmi dari Kementerian Kearsipan tentang nasib perusahaan kita tuh gimana. Kita tuh harus dapat minimal surat edaran atau surat keputusan resmi. Jangan percaya sama sosmed aja. Kayaknya nanti berkas rilis pers sama SK Menteri yang tadi saya bilang itu yang saya dapetin dari web Kementerian Kearsipan bakalan saya download, terus nanti saya cetak dan saya arsip ke kode klasifikasi sesuai perusahaan kita kali ya. Soalnya kan ini juga jadi info yang punya nilai guna arsip, informasi dan hukum buat perusahaan kita nih bakalan aman terus di jangka panjang. Oke, bagus Zidan. Gini fungsinya paham komunikasi massa di dunia administrasi. Kita tahu cara nyaring informasi luar biar arsip kantor kita jadi beneran valid. Lanjutin kerjamu ya. Nah, Mbak, ini saya ngelihat ada rilis resmi dari Humas di portal perusahaan kita sama di portal Kementerian Kearsipan. Ternyata berita di sosmed itu kayaknya hoax deh, Mbak. Soalnya isinya tuh kayak dipotong-potong terus diprinter-printer gitu. Kemungkinan pakai AI gitu sih. Sebenarnya ini saya habis cek dari web Kementerian Kearsipan itu tuh malah nggak ada yang nyantumin itu. Kayaknya emang ini akal-akalan oknum aja. Oke, bagus deh. Info dari situs Kementerian Kearsipan sama media resmi ini yang punya nilai otentisitas sama integritas kan. Jadi ya cocoknya buat jadi rekor kantor. Maaf Kak, saya mau nanya, dokumen keluarga saya masih dilaminating, apakah masih bisa diselamatkan nggak ya? Ya pokoknya susah. Kalau udah dilaminating ya udah, dokumennya rusak. Cari aja dokumen yang baru. Oh gitu ya. Iya, saya juga kan nggak tahu detailnya kayak gimana. Maaf Kak, saya mau nanya, dokumen keluarga saya sudah dilaminating, apakah masih bisa diselamatkan atau enggak ya? Tentu masih bisa Kak, dokumen yang sudah dilaminating memang beresiko mengalami kerusakan permanen karena lapisan plastik menempel langsung pada arsipnya. Namun di kondisi tertentu dokumennya masih perlu diperiksa terlebih dahulu ya Kak. Lalu apa yang sebaiknya saya lakukan ya Mbak? Untuk dokumen penting, kami lebih menyarankan teknik enkapsulasi dibanding laminating nih Kak. Enkapsulasi dapat melindungi arsip tanpa merusak dokumen aslinya. Jika berkenan, saya bisa menjelaskan prosesnya lebih lanjut Kak. Oh, jadi lebih aman ya kalau enkapsulasi? Betul banget Kak. Dengan cara itu, informasi pada dokumen tetap terjaga dan arsip dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama.